俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan Nefertari di Lily dengan Joy Boy. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Penyebab Im Sama murka. Pada chapter 1085 kita bisa melihat bahwa ada hal yang tidak diketahui oleh Im Sama dan bahkan mengharuskan Im Sama untuk menanyakannya kepada salah satu raja yang hadir di pertemuan Reverie, yaitu Raja Cobra. Dan hal itu adalah tentang kebenaran yang terjadi pada sekitar 800 tahun yang lalu, yaitu kejadian yang bahkan sampai menyebabkan batu poneglyph yang bertuliskan fakta sejarah tentang 100 abad kekosongan sampai tersebar ke seluruh dunia. Dan sampai ketika Im Sama menanyakan hal ini kepada Raja Cobra, Im Sama masih berpikiran bahwa hal ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh salah satu dari 20 kerajaan pendiri, yaitu Ratu Nefertari Lily. Namun di sisi lain, dalam sudut pikirannya, Im Sama juga memiliki pemikiran, yaitu tentang kemungkinan bahwa penyebaran batu poneglyph ini bukanlah merupakan suatu kesalahan, namun suatu hal yang direncanakan. Dan ya, hal ini telah cukup menjadi jelas bagi Im Sama ketika Raja Cobra memberitahu Im Sama tentang nama asli dari ratu terdahulu Arabasta yang bernama Nefertari di Lily. Dan sesaat sebelum Raja Cobra memberitahu Im Sama tentang nama asli ini, Im Sama juga mengatakan dengan jelas tentang Di, yaitu Im Sama mengatakan bahwa Di adalah orang-orang yang dahulu adalah musuh kami. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa bangsa Di memanglah musuh bagi persatuan kerajaan yang saat ini pendiri pemerintah dunia. Terkhusus Di adalah musuh dari Im Sama. Dan karena hal itulah, tepat ketika Im Sama mengetahui fakta bahwa Nefertari Lily juga merupakan bangsa Di, telah jelas bagi Im Sama bahwa kejadian yang menyebabkan poneglyph tersebar ini bukanlah suatu kesalahan fatal, namun suatu hal yang sepertinya telah direncanakan. Ketika memahami fakta ini, bahwa ternyata Im Sama telah memendam rasa kecurigaan dan ketidaktahuan ini selama sekitar 800 tahun lamanya, memikirkan hal yang dilakukan Nefertari Lily itu adalah suatu kesalahan atau suatu perencanaan, pantas saja membuat Im Sama sangat murka ketika mendengar bahwa Nefertari Lily ternyata adalah orang dengan bangsa yang sama dengan musuhnya dahulu, yaitu bangsa Di. Hubungan Lily dan Joy Boy. Jika melihat keturunan Nefertari Lily, yaitu keluarga kerajaan Arabasta seperti Cobra dan Vivi, sepertinya Nefertari di Lily juga merupakan manusia biasa yang memiliki masa usia hidup sama seperti manusia lainnya. Dan dari kejadian bahwa Nefertari Lily hidup di sekitar akhir dari 100 tahun abad kekosongan atau sekitar sebelum 800 tahun yang lalu, yaitu detik-detik di mana saat kerajaan kuno benar-benar akan dikalahkan oleh persatuan kerajaan. Dan di sisi lain, kita juga mengenal sosok lain yang juga hidup di zaman dulu. Bahkan ia sampai bisa mengirimkan surat permintaan maaf dalam poneglyph ke Pulau Manusia Ikan. Ya, ia adalah Joy Boy. Dengan adanya fakta bahwa Joy Boy sampai bisa mengirimkan poneglyph ke Pulau Manusia Ikan, kita bisa katakan bahwa Joy Boy ini adalah salah satu tokoh penting dari sisi kerajaan kuno. Dan mungkin ia juga mengirimkan permintaan maaf kepada warga manusia ikan karena ia dengan kerajaan kunonya harus mengakui kekalahan dan gagal untuk membawa warga manusia ikan untuk tinggal di bawah sinar matahari secara langsung. Sebagai salah satu tokoh penting dari kerajaan kuno, sangat berkemungkinan bahwa Joy Boy pernah berkontak dengan Nefertari di Lily dan membahas strategi ataupun rencana ketika beberapa kemungkinan terjadi, termasuk ketika kerajaan kuno akan benar-benar dikalahkan.
Dan pada saat pertemuan dengan Joy Boy itulah mendapatkan misi untuk menyelundup sebagai salah satu dari 20 kerajaan kuno. Dan tentu saja dengan sambil menyembunyikan nama dirinya, karena kalau ia tidak menyembunyikan nama itu, para raja lain waktu itu, terkhusus Im Sama waktu itu, pasti tidak akan mengizinkan Lily untuk berada bersama mereka. Jadi sepertinya pada waktu itu, Nefertari di Lily juga berperan sebagai mata-mata dalam persekutuan 20 kerajaan. Yang mungkin salah satu tugas yang diemban waktu itu adalah sama seperti mata-mata pada umumnya, yaitu untuk mengetahui level kekuatan lawan dan melakukan upaya penghancuran dari dalam seperti sabotase dan mungkin masih ada lainnya. Namun seperti fakta saat ini, meskipun telah ada mata-mata dalam 20 persatuan kerajaan, kerajaan kuno tetap saja kalah dan harus mengalami kepunahan, dan hanya menyisakan beberapa keluarga saja dengan Namadi. Dan jika kita melihat fakta ini juga, kita sudah seharusnya bisa mengakui tentang keteguhan hati yang dimiliki oleh sosok Nefertari di Lily ini, yaitu meskipun dalam kondisi kerajaan kuno berada di ambang kekalahan, Lily masih tetap teguh untuk menjalankan permainannya sebagai anggota dari 20 kerajaan kuno tanpa disadari bahkan oleh Im Sama tentang identitas asli dirinya sebagai bangsa Di. Jika Lily tidak memiliki mental yang tangguh, mungkin saat itu di saat bangsanya benar-benar akan kalah, mungkin Lily akan membuka identitasnya dan melakukan perlawanan sekuat tenaga sampai darah penghabisan. Yang kemungkinan besar hal itu adalah hal yang sia-sia. Namun hal itu tidak Lily lakukan. Lily dengan sabar tetap menjalankan perannya sebagai pemain kunci terakhir ketika kerajaan kuno benar-benar akan kalah, yaitu sebagai sosok yang akan menyebarluaskan fakta mengenai apa yang terjadi ke masa depan, di mana Lily dan Joy Boy percaya di suatu saat di masa yang akan datang akan ada keturunannya yang bisa memahami sejarah yang sebenarnya yang terjadi dan memahami apa arti sebagai seorang keturunan Di, dan juga apa yang harus keturunan Di ini lakukan. Yang terkait hal ini jelas dikatakan oleh Im Sama bahwa orang dengan nama Di yang bermunculan akhir-akhir ini tidak lebih dari orang yang tak mengenal arti sebenarnya dari nama itu. Namun terkait dengan hal ini, sangat berkemungkinan besar kita akan mengetahui arti nama Di dari sosok Dr. Vegapunk yang telah mempelajari tentang seluruh buku yang ada di Pulau Ohara. Dan jika hal ini terjadi, kemungkinan besar peperangan antara pemerintah dunia yang saat ini berkuasa melawan keturunan bangsa Di akan terjadi. Namun kami juga masih mempertanyakan, apakah ada sosok bangsa Di yang justru sebaliknya telah mengkhianati bangsanya, sehingga menjadi penyebab kekalahan kerajaan kuno di masa lalu. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami diskusi dan terima kasih banyak.